Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video-video di channel YouTube ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi yang viral sekali terkait dengan kecurangan seleksi CPNS 2021 yang dialami oleh salah satu peserta. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya disebutkan bahwa sebuah utas di Twitter milik akun ALHRKN mendadak viral di Twitter. Dia membongkar kecurangan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS yang dijalaninya. Nah, akun Twitter dengan nama Al-Harkan diketahui merupakan peserta tes CPNS 2021. Dia membeberkan kecurangan nilai hasil tes yang dimanipulasi oleh salah satu instansi. Nah, selain itu, akun itu pun dengan gamblang mengatakan bahwa adanya peserta tes CPNS titipan, di mana nilai peserta titipan tersebut pun dimanipulasi oleh instansi tersebut. Nah, diketahui, Al-Harkan ini merupakan salah satu peserta yang melamar pada posisi dosen asisten ahli, yaitu kualifikasi S2 di salah satu perguruan tinggi. Dia telah melakukan 3 rangkaian tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar, dan seleksi kemampuan bidang. Dia pun telah berhasil melewati serangkaian tes hingga tahap seleksi kompetisi bidang jalur cum laude. Nah, Al-Harkan yang punya akun ini juga menjadi salah satu peserta yang maju ke SKB dari jalur cum laude. Jadi dia adalah peserta tunggal pada jalur cum laude yang dia lamar. Nah, dia pun merasakan kejanggalan saat Kemendikbudristek mengeluarkan hasil seleksi CPNS 2021 pada 25 Desember 2021. Nah, nilai yang didapatkannya menurutnya sangat tidak masuk akal dan terdapat sejumlah kejanggalan. Nah, kita lihat beberapa kejanggalan yang dia ungkapkan di tweetnya. Nah, di mana Harkan menerangkan adanya indikasi kecurangan nilai setelah dia mengamati data dan statistiknya. Bahkan, kandidat bernama Santa, nama samarannya itu, yang berasal dari jalur umum tiba-tiba masuk ke jalur cum laude. Jadi dia mengisi formasi kosong karena si Al-Harkan ini tidak memenuhi syarat untuk mengisi formasi tersebut. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk rasio ujian SKB adalah 3 kali jumlah posisi yang dibuka, sehingga untuk formasi umum 3 kali 5 berarti ada 15 peserta yang ikut atau yang maju ke SKB. Kemudian untuk jalur cum laude begitu juga. Satu formasi yang diminta berarti 1 kali 3 berarti 3 orang. Nah, untuk jalur umum ada 15 orang yang ikut SKB, akan tetapi untuk jalur cum laude hanya 1 orang saja, yaitu si Al-Harkan itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi dia adalah peserta tunggal dari seleksi SKB ini. Nah, di sini dia mengatakan di tweetnya bahwa nilai saya dijatuhkan habis-habisan di wawancara dan micro teaching, hingga saya dinyatakan gagal atau tidak memenuhi syarat. Dan satu kandidat bernama Santa yang nama samaran tadi, yang di warna merah ini, dari jalur umum tiba-tiba dimasukkan di jalur cum laude, di mana semula saya adalah calon tunggal. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Al-Harkan ini adalah salah satu peserta tunggal nih Bapak Ibu semuanya di jalur cum laude. Tetapi dia tidak memenuhi syarat di nilai SKB, dia tidak passing grade di nilai SKB untuk wawancara dan micro teaching. Nah, kemudian sedangkan si Santai ini yang nama samaran ini adalah dia sebelumnya adalah jalur umum. Tetapi setelah diperingkatkan dia adalah urutan ke-6. Jadi dia urutan ke-6 dipindahkan ke jalur umum. Nah, sehingga dia lulus untuk
CPNS tahun ini. Nah, padahal dia mengungguli si Santa ini hampir semua ujian sebelumnya. Baik itu drama, bahasa Inggris, penalaran, psikologi, intelijensi, kepribadian, semua unggul karena ujian via komputer sulit dicurangi. Tapi di wawancara dan simulasi mengajar atau micro teaching nilainya dijatuhkan. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa lihat di sini bahwa ini adalah nilainya Santa untuk SKD dan nilainya si Al-Harkan itu Bapak Ibu semuanya. Di sini bisa lihat bahwa untuk nilainya Santa itu adalah 402 dan nilainya Al-Harkan itu adalah 437. Dan ini adalah ujian berbasis komputer, artinya sulit untuk dimanipulasi oleh siapapun nilainya. Nah, ini adalah nilai perbandingan nilai skor SKB-nya. Nah, di nilai SKB ini kita lihat ada 46 komponen yang kita uji, yaitu etika dan tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dimensi psikologi, wawancara, dan micro teaching. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah yang di atas ini adalah nilai ujian berbasis komputer, dan nilai ini sulit dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Nah, sedangkan untuk wawancara dan micro teaching, kita lihat ini nilainya Santa dan ini adalah nilainya Al-Harkan itu. Ini adalah subjektivitas penilai. Jadi ini adalah nilai penguji dari kampus itu sendiri. Yang mengujinya adalah dosen-dosen yang ada di kampus tujuan kita. Kita lihat ada perbedaan yang sangat jauh. Di sini 92 wawancara dan untuk Al-Harkan 46, kemudian micro teaching 90 dan untuk Al-Harkan adalah 34. Dan yang perlu diketahui bahwa nilai ujian SKB untuk Kemendikbudristek itu adalah ada nilai passing grade-nya semua komponen ini. Jadi semua komponen yang ini itu ada passing grade-nya. Nah, kemudian kita lihat data selanjutnya bahwa skor SKD dan SKB yang di-generate komputer secara otomatis dari output ujian peserta. Nah, yang ini adalah nilai dari nilai yang dari komputer semua. Ini adalah nilai Arkan itu jalur cum laude dan 15 orang ini adalah jalur umum. Nah, jalur umum. Nah, untuk nilai ini adalah kita lihat nilai wawancara dan micro teaching-nya. Nah, ini adalah nilai yang 6 orang yang diterima. Dan ini adalah nilai yang tidak memenuhi atau tidak lulus dan tidak memenuhi syarat. Nah, 6 orang ini yang lulus, kita lihat perbedaannya yang sangat jauh, itu ini nilainya di atas 90 semua, sedangkan 10 orang dan termasuk cum laude ini adalah nilainya di bawah 50. Nah, ternyata yang warna merah ini adalah mereka 6 orang ini adalah sudah berstatus dosen non PNS di kampus yang bersangkutan, di mana nilai ditinggikan dan diangkat menjadi PNS. Nah, beda dengan yang di hijau ini. Nah, pelamar yang 10 orang ini adalah pelamar dari luar alma mater atau dosen, sehingga nilainya dihancurkan. Itu Al-Harkan mengatakan seperti itu dan dia membuat statistik seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya, kita perhatikan grafik berikut ini. Nah, di semua bidang ujian yang menggunakan komputer, nilai peserta tersebar secara acak dan punya rentang variasi normal. Nah, karena skornya objektif, mengukur kompetensi peserta dan komputer mencatat apa adanya. Jadi ini distribusi SKD-nya, ada TWK, ada TIU, dan TKP, jadi nilainya normal. Nah, ini adalah distribusinya normal. Nah, ini adalah untuk skor SKB menggunakan komputer. Untuk Tridharma, kita perhatikan untuk 16 orang itu, bahasa Inggris juga. Jadi bahasa Inggris ternyata si Al-Harkan ini juga lebih tinggi. Kemudian ada psikologi, ada penalaran. Jadi 4 ini adalah yang diujikan melalui komputer. Nah, nilainya dan grafiknya normal. Nah, kita lihat perbandingan untuk nilai wawancara dan micro teaching. Nah, ini nilai wawancara dan micro teaching kita lihat 6 orang ini yang dosen tetap non PNS tadi memiliki nilai yang lebih tinggi.
nilai di atas 90% semua. Sedangkan 10 orang lainnya itu nilainya di bawah 50%. Sehingga menjadikan sebaran nilai ini tidak normal, Bapak Ibu semuanya. Nah, bandingkan dengan distribusi nilai wawancara dan micro teaching ini, jelas ada pemilihan dan penilaian non-random. 6 orang diberi nilai di atas 90, 10 orang sisanya diberi nilai kurang dari 40. Jadi ada gap skor 50 poin yang menjadikan sebaran nilai nilai ini jelas tidak normal. Jadi ini 6 orang pegawai kampus nilainya di atas 90, ini nilai yang 10 orang dijatuhkan. Nah, nilai wawancara dan micro teaching 6 orang didongkrak 90, lebih dari 90, yang lainnya kurang dari 40. Dan ternyata semua 6 peserta dingkrat itu adalah dosen non-PNS di jurusan yang menyeleksi. Jadi ujian mahal 6 bulan ini cuma jadi ajang bagi-bagi status PNS buat orang dalam. Nah, si Santa yang menggeser saya, katanya Arhan, ini adalah usianya 34 tahun 5 bulan. Jadi kita lihat di sini ada tanggal lahirnya, jadi dia lahirnya 1987 dengan gelar S2, chance-nya jadi dosen PNS akan hangus tahun depan. Jadi ini adalah tahun depan adalah tahun terakhir dia ikut CPNS. Jadi dia maju SKB di jalur umum yang cuma menerima 5 orang, dan bahkan setelah nilainya didongkrak fantastis pun dia masih tak masuk 5 besar. Jadi mau tidak mau yang si Al-Harkan itu tidak memenuhi syarat, jadi ada nilai yang tidak memenuhi syarat untuk masuk di formasinya, karena dia ini adalah tahun terakhirnya besok untuk mengikuti seleksi CPNS. Nah, sampai akhirnya jurusan mencari peluang curang di tempat lain, lalu menumbalkan orang dari jalur cum laude yang semulanya calon tunggal. Nah, setelah dia memaparkan data tersebut, dia menceritakan ada 12 poin yang diceritakan. Jadi kenyataan pahitnya. Jadi cerita dan data yang saya paparkan tadi di atas sebenarnya tidak unik, alias sudah sering terjadi ketika adanya seleksi CPNS. Dia rekrutmen CPNS setiap tahunnya. Di rekrutmen CPNS di setiap tahunnya. Selalu ada kampus yang membuang talenta baru dan yang kompeten demi mengangkat pegawai tidak tetap yang sudah bekerja di sana lebih dahulu. Nah, saya tidak akan mengajukan sanggah. Yang pertama, untuk apa memperjuangkan bekerja di tempat yang dari rekrutmennya saja sudah sesampai ini. Kedua, dia mengatakan ada bukti kuat apa saya untuk mengajukan sanggah. Kemudian yang ketiga, saya marah di sini karena memprotes ketidakadilan dan kejoliman yang terang-terangan. Sudah 6 bulan saya berkorban waktu, tenaga, dan biaya buat ujian, tetapi digagalkan karena alasan alma mater dan kedekatan. Yang keempat, satu-satunya alasan saya mengikuti rekrutmen ini adalah untuk pindah dan menemani calon istri saya. Saya punya 2 pilihan dan salah satunya adalah rekrutmen ini. Tapi sekarang saya justru malu, bahkan sekedar sempat mempertimbangkan kembali. Nah, yang kelima, dia mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan pekerjaan ini karena saya sudah mengamankan satu pilihan yang lain, yang lebih baik. Ternyata sama sekali tak perlu ada dilema begitu tahu buruknya rencana menjadi dosen di kampus ini. Nah, buat si Santa dan para penguji yang terlibat manipulasi nilai ini dan berbuat tak adil, kalian akan memakan gaji PNS yang kalian dapat dari proses mencurangi dan menjolimi orang lain setiap hari selama 30 tahun ke depan. Hentikan sekarang. Kemudian poin ketujuh, dia mengatakan bahwa alasan kenapa saya sama sekali tidak membuka identitas kalian hanya karena saya menghormati aturan IT. Tapi pembaca bisa mudah mencari tahu petunjuknya dan info kontak saya terbuka luas, bisa dihubungi kapanpun, silakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, dia menghormati aturan IT, kemudian dia tidak membuka identitas instansi, kemudian tidak membuka namanya si Santa ini. Jadi yang ingin kepo dengan instansinya bisa cek di data yang saya paparkan tadi. Nah, kemudian
Yang kedelapan, ini masih mending. Saya dicurangi tapi saya masih punya pekerjaan aman. Di luar sana, banyak kandidat yang muda, tulus, jujur, bekerja keras, kompeten, penuh harap, tetapi harus jadi korban nepotisme seperti kalian. Mereka bisa kehilangan pekerjaan bahkan masa depan. Nah, kemudian yang ke-10 dia mengatakan bahwa saya semakin jijik dengan sistem semacam ini. Pendidikan tinggi akan selamanya jadi tempat kroni yang memupuk kedekatan, menutup pintu dari talenta berbakat berdatangan. Terus saja seperti ini, kalian semakin tak relevan dan ditinggalkan. Yang ke-11 dia mengatakan buat yang bersikeras jadi dosen PNS. Tampaknya jalan terbaik bukan lewat seleksi CPNS langsung ya, tapi butuh modal kedekatan. Bisa dari magang, asistensi pengajar tidak tetap, dan lain-lain. Bangun jaringan perlahan sebelum ujian. Dan yang terakhir, dia mengatakan, yang ke-12, di luar kritik yang banyak saya lemparkan tadi, saya tetap berencana melanjutkan studi hingga S3. Meski entah tanpa harus mengajar formal di kampus. Saya cuma berharap bisa terus belajar dan punya ukuran untuk berkembang. Nah, dan akhirnya kemudian saya berdoa, dia berdoa menurut Al-Quran ini bahwa berharap dapat pencerahan dari dilema apakah akan menerima kalian. Ternyata pengumuman markup dan manipulasi dan nepotisme ini adalah jawaban. Ini petunjuk Tuhan agar saya tak terjerumus ke lingkungan yang tak punya budaya kemajuan seperti kalian. Dan di akhir tweetnya, dia juga mengatakan bahwa tulisan ini saya buat dengan itikat baik untuk melaporkan indikasi kecurangan yang saya temukan. Saya mematuhi aturan dan tidak menampilkan identitas individu atau institusi terkait. Semoga dapat diterima dengan baik. Nah, itulah kecurangan yang dari seleksi CPNS yang viral di Twitter. Jadi semoga seleksi selanjutnya bisa lebih baik lagi. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.